Dan pada pembelajaran kali ini, Bu Guru tidak sendiri loh. Bu Guru ditemani oleh teman kalian, yaitu Kia. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kia. Nah, kali ini Bu Guru bersama Kia akan menemani belajar anak-anak tentang materi kelas 5, tema 1, subtema 1, tentang organ gerak hewan. Sebelumnya nih, sebelum kita bahas tentang organ gerak hewan nih, perlu anak-anak ketahui dulu tentang salah satu ciri makhluk hidup, diantaranya adalah bergerak. Kira-kira anak-anak di rumah masih ingat tidak ya pengertian bergerak itu apa? Kia tahu tidak bergerak itu apa maksudnya? Bergerak itu berpindah tempat. Wah, betul juga ya, bergerak itu berpindah tempat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh anggota tubuh anak-anak. Dan makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Cara bergerak hewan itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara berjalan, melompat, terbang, maupun berenang. Berikut ini adalah contoh alat gerak hewan dan fungsinya. Seperti ikan, alat geraknya adalah sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Nanti anak-anak coba menyebutkan hewan-hewan yang lain ya, menyebutkan alat gerak beserta fungsinya. Pada dasarnya, hewan dan manusia sama-sama memiliki sistem gerak. Sistem gerak sendiri terdiri dari dua macam alat gerak ya anak-anak. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Sehingga pada saat kita bergerak, sebenarnya tulang kita digerakkan oleh otot. Nah, setelah melihat tayangan tadi, bagaimana dia menurut kamu? Ternyata tulang itu tidak bergerak ya. Iya, betul sekali. Tulang memang tidak bergerak, tetapi ternyata Yang digerakkan. menggerakkan tulang adalah otot. Iya, bagus. Nah, selanjutnya nih, mudah-mudahan anak-anak di rumah juga semakin mengerti ya. Nah, selanjutnya Guru akan menyampaikan tentang penggolongan hewan nih. Penggolongan hewan berdasarkan tulang belakangnya. Coba kamu ada di sana nih. Berdasarkan tulang belakangnya, hewan itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang disebut hewan vertebrata. Hewan apa? Vertebrata. Dan yang tidak mempunyai tulang belakang itu disebut avertebrata. Kamu masih ingat ya? Nah, atau bisa juga disebut invertebrata. Sama saja ya, avertebrata atau invertebrata. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak dulu yuk tayangan berikut ini. Kita simak lagi. Oke. Berdasarkan adanya tulang belakangnya, hewan digolongkan menjadi dua macam, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata atau invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Contohnya berbagai jenis ikan-ikanan, reptil seperti buaya, ular, dan lain-lain. Kemudian berbagai jenis burung, serta berbagai jenis mamalia seperti kambing, sapi, kerbau, dan
jenis amfibi seperti katak. Sedangkan hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya adalah ubur-ubur, siput, cacing, dan berbagai jenis serangga seperti kupu-kupu, semut, capung, dan lain-lain. Organ gerak pada beberapa jenis hewan invertebrata diantaranya yaitu siput bergerak menggunakan otot perut. Kemudian kita amati cumi-cumi ya. Cumi-cumi menggunakan tentakel untuk bergerak dan menangkap mangsanya. Sedangkan cacing menggunakan otot-otot di seluruh tubuhnya untuk bergerak. Dan kita lihat lagi ubur-ubur menggunakan tentakel di mulutnya untuk bergerak, menangkap, dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Selanjutnya, anak-anak bisa mencari hewan invertebrata lain serta menyebutkan organ gerak dan fungsinya ya di rumah. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga penjelasan dari Bu Guru bisa menambah pengetahuan kalian dan kalian semakin paham ya dan mengerti ya. Kia juga tambah mengerti ya sekarang ya. Ya, Senang apa tidak? senang dong. Semoga anak-anak di rumah juga senang ya. Dan cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.